Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dina Putra dari Dina Putra Channel. Di bagian kedua dari pelajaran dasar-dasar Excel ya. Kita sama lanjut. Kita ingin mendengarkan judul itu ya. Untuk membuat judulnya di tengah, maka tekan Shift, panah kanan, terus Merge and Center. Begitu juga untuk berjasa ya. Kita bisa tekan Shift dan panah ke kanan, terus Merge and Center. Memang saya lebihkan ya, kalau mau batalkan tekan sekali lagi Merge and Centernya, kita ulang lagi. Nah, baru kita ketik Merge and Center. Dalam menengahkan suatu teks di antara kolom ada dua cara. Yang pertama, kalau kolom yang digunakan banyak, maka kita perlu tekan Shift. Misalnya dari A kita pengen menengahkan G seperti judul tadi, maka tekan taruh di A1, tekan Shift, panahkan ke G. Tapi kalau kita cuman satu baris saja, maka kita langsung taruh, langsung kita klik di tengahnya. Misalnya di jabatan tuh tadi itu, jabatan langsung kita taruh di jabatan, langsung di tengah ya. Jadi di situ ada beberapa pilihan untuk menengahkan teks ya. Itu bisa kita pilih tengah antar kolom, yang saat sekarang kita pilih ya, tengah antar kolom. Itu di antara kolom A itu di tengah, dia jadi di tengah ya. Tapi yang satu lagi antar baris ya, dan itu dia akan menengahkan di antara baris. Kita rapikan lagi. Nah, kita juga bisa merubah warna huruf ya. Untuk yang standar kan warna hitam. Nah, kalau kita pengen merubah warna yang lain, kita tinggal klik aja di warna bawah itu, banyak pilihan hurufnya ya. Terus juga saya pengen menebalkan huruf misalnya ya, menebalkan huruf itu dengan huruf bold gitu. Bold itu ditambah simbol huruf B, lebih hitam dari yang lainnya. Kalau miring I, kalau U itu underline ada. Jadi bisa tiga-tiganya, tebal, miring, dan bergaris bawah judulnya itu ya. Nah, itu dia ukuran huruf, bisa kita pilih langsung jadi besar ya. Tapi kursornya harus kita tempatkan ya. Misalnya kita pengen penyedia jasa servis dan laptopnya itu, nah kita taruhlah di situ, jangan sampai salah taruh. Nah, kita juga buat huruf miring ya, itu kayak Helen jadi miring ya, miring searah jarum jam kata dia. Kita kembalikan. Nah, kalau kita pengen semuanya kita blok aja lagi, kita miringkan lagi, miring ke kanan ya. Kita coba-coba aja semuanya begitu jadinya ya. Nggak apa-apa, ini coba-coba, namanya kita belajar. Coba lagi. Nah, semua tidak apa-apa, kita coba-coba, jangan takut mencoba itu, jadi kita nambah pengalaman. Nah, kita juga bisa membuat garis-garis melalui menu ya. Kalau kemarin kita menggunakan langsung yang di luar itu, di luar. Nah, ini sekarang kita pilih melalui more ya. Kita lihat, kita gunakan dari format cell. Nah, itu artinya di tengah-tengah ya, bawahnya tidak. Kalau kita pengen bawahnya, kita kasih juga di bawahnya. Tuh, bawahnya tidak, karena tidak diklik tadi di bawahnya. Kita ulang lagi. More optionnya, nah kita kasih ya, bawah, klik, lebih hitam sekarang. Nah,
Bedanya dengan yang langsung kan kita tidak bisa milih tuh. Kali ini kita bisa milih lebih hitam kayak lebih tebal atau pakai garis bawah. Kemudian rumus penjumlahan yang wajib kita itu adalah rumus sum. Kita blok dulu, tutup kurung, enter. Wajib ya, rumus sum itu pasti kita pakai. Sebenarnya bisa kita kopikan rumus itu, tapi ya kita belum sampai ke sana belajarnya ya. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar cara membuat rumus dasar-dasar matematika di Excel. Ada rumus perpangkatan, akar, kali, bagi, tambah, dan kurang. Contoh, ya, kita pengen membuat 3 pangkat 3. Maka kita ketik sama dengan 3 tanda pangkat atau eksponensial 3. Maka hasilnya 27. Ya. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 3 dan 3, angka-angka itu bisa juga berbentuk sel ya, misalnya sel A1, sel A2 atau B1, B2. Misalnya sama dengan E kali B3 atau E sama dengan B3 pangkat B2 misalnya. Sekarang kita coba ketik langsung aja dulu. Kemudian SQR itu square root ya, square root atau akar berpangkat, akar pangkat. Misalnya 49 akar pangkat dari 7, 9, Mbak. Kalau akar dari 9 itu 3 kan 9. 7 kali 7 dari 49 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian, itu pakai tanda asterik atau tanda bintang kalau kita baca-bacanya yang sering kita pakai. Asterik misalnya 3 kali 2, 6. Ya. Kemudian yang pembagian tanda slash kita buatnya. 6 bagi 2 3. Tambah ya, tambah biasa. Jadi semuanya ini diawali dengan sama dengan ya. Contohnya kalau kita tidak pakai sama dengan, nah muncul dia jadi tanggal. Nah kalau sudah muncul tanggal gitu, mau tidak mau kita format sel aja ya. Format sel kita kembalikan ke general boleh, atau menjadikan numerik ya boleh ya. Kemudian contoh yang lainnya, kita buat aja contoh yang lain ya biar lebih mantap. Coba dulu yang ini ya, 3 pangkat 2 berarti 6 tambah 5, 14. Nah, kenapa bisa begitu? Benar hasilnya 14 ya. 3 kali 2 kan 9 tambah 5, 14. Kita ulang satu-satu. Tinggal 3 kali 3 pangkat 2 9, benar ya, tambah ya, tambah lagi 5, berarti kan betul 14. Yang jadi masalah kan gini rencana kita nih, kita maunya 5 ditambah 2 baru dipangkatkan gitu loh maksudnya ya. Bagaimana caranya? Kalau 5 ditambah 2 kan berarti 7. Nah, 5 tambah 2 7, berarti 3 pangkat 7 jadi ceritanya. Maka dapatlah 2187.
Jadi apa fungsi kurung buka dan kurung tutup itu? Jadi kalau kita punya kurung buka kurung tutup, yang dilakukan dulu adalah di dalam kurung dulu, ya. 3 pangkat 7, jadi 2187. Jadi kalau kita pengen membuat yang dilaksanakan di dalam kurung dulu, ingin membuat suatu aplikasi sih, membuat suatu rumus yang ingin dilaksanakan dalam kurung dulu, maka kasihlah buka kurung nggak tutup. Kalau tidak, ya coba dulu ya. Nah ini juga kejadiannya sama, dia akan melaksanakan perkalian dulu. Jadi kalau kita ingin membuat tambah dulu dioperasikan oleh Excel, maka kita buatlah kurung buka dan kurung tutup ya. Berarti kan kalau dikasih kurung buka kurung tutup jadi 4 tambah 3 sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi itu kesimpulannya ya. Jika kita ingin membuat suatu aplikasi yang rendah pangkatnya, kasihlah buka kurung dan tutup kurung. Nah itu jadi susunannya sesuai pangkat ya. Jadi kaki matematika itu sesuai level atau pangkat ya. Jadi disebut level. Jadi level 3 pangkat akar kali bagi tambah dan kurang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.